Oke baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 yang akan mempresentasikan yaitu reverse engineering aplikasi AMDB. Nah, untuk mahasiswa yang ini tuh kami beranggotakan tiga orang. Dan yang pertama mungkin akan mulai dari Abdul Jihadi. Dan selanjutnya mungkin Damar Alam. Oke, dan saya sendiri yaitu Faisal Esa Mustafa dengan NIM 12470500091. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan langsung saja ke pembahasan utamanya, yaitu deskripsi umum dari produk yang kita analyze. Nah, gambaran produk yang kita analyze itu yaitu AMDB atau Internet Movie Database yang merupakan ini tuh platform database film dan hiburan online yang terbesar di dunia yang menyediakan beberapa informasi lengkap mengenai film. Nah, melalui aplikasi ini, pengguna dapat mencari informasi detailnya mengenai suatu film, melihat daftar pemeran dan kru produksinya. Nah, untuk fiturnya yang kita analyze itu nanti akan dijelaskan selanjutnya. Nah, tapi yang pasti IMDb itu mmm, menjadi alat atau aplikasi database yang lebih dari 10 juta film dan acara TV yang sering digunakan gitu. Oke, jadi informasi teknik produk yang akan saya sampaikan dari namanya itu IMDb atau Internet Movie Database. Dan penggembarnya itu adalah anak perusahaan dari Amazon sendiri, dan platformnya itu web, Android, dan genrenya itu adalah database dan hiburan. Nah, mungkin untuk fitur-fitur utamanya yang kita analyze itu adalah mengenai pencarian film dan acara TV, lebih ke untuk menemukan informasi, rating ulasan, watchlist-nya, dan informasi dari sutradaranya dan genrenya dan notifikasi. Nah, untuk model bisnisnya itu, MDB itu menggunakan model freemium atau dengan monetisasi melalui iklan display, MDB Pro, Amazon Integration, dan data listening. Oke, mungkin untuk selanjutnya ke deskripsi spesifik bisnis proses akan disampaikan oleh Damar. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 2, yaitu deskripsi spesifik bisnis proses dari sistem pencarian dan review film pada platform IMDb. Fitur utama yang kami soroti di sini adalah bagaimana pengguna berinteraksi dengan film melalui sistem rating, ulasan, dan watchlist pribadi untuk menciptakan pengalaman yang personal. Proses itu dimulai dari input data. Nah, di sini pengguna yang sudah login itu dapat mencari film, terus juga dia bisa memberikan rating mulai dari skala 1 sampai 10. Dia juga bisa menulis ulasan dan juga bisa memasukkannya ke daftar watchlist yang ingin dia tonton. Tetapi untuk menjaga validitas data, sistem aplikasi ini itu menerapkan beberapa business rule atau aturan yang ada di dalamnya. Di antaranya itu pengguna wajib login untuk memberikan rating atau dia mau menambahkan ke watchlist. Sistem juga itu bisa ngecek duplikasi. Jadi satu pengguna itu cuma bisa memberikan satu rating per film. Jika pengguna itu memberikan rating lagi, sistem akan otomatis memperbaruinya gitu. Jadi diupdate. Lalu juga setelah rating baru disimpan, sistem secara otomatis menghitung ulang dan memperbarui rata-rata rating film tersebut atau average-nya. Nah, lalu selanjutnya, apa sih yang terjadi di balik layar itu? Nah, pada tahap data yang diproses, server itu akan melakukan beberapa langkah otomatis. Yang pertama, dia bakal melakukan validasi pengguna untuk memastikan akunnya terdaftar. Kedua, dia bakal melakukan pencarian data film berdasarkan ID film yang dipilih. Terus juga yang ketiga, dia
validasi data film untuk memastikan filmnya ada di database dan belum pernah di-read oleh user tersebut. Yang keempat, itu dia melakukan, pencatatan rating, dan yang kelima dia menyimpan ulasan secara real time ke dalam database. Nah, yang terakhir, dia itu akan melakukan pembaruan watchlist dengan status default jika pengguna itu memilih untuk menyimpannya. Lalu selanjutnya, nah dari proses tersebut itu output atau informasi yang berhasil disajikan kembali kepada pengguna. Meliputi apa saja sih? Yang pertama itu ada informasi detail film berserta rating rata-rata terbaru hasil dari kalkulasi si sistem tersebut. Terus juga daftar ulasan dari pengguna lain juga sebagai bahan referensi, juga serta konfirmasi sukses berupa status operasional, apakah ratingnya itu berhasil disimpan atau berhasil masuk ke watchlist gak. Nah, di sini kita akan masuk ke bab 3 yaitu mengenai perancangan dan implementasi. Saya akan menjelaskan mengenai diagram physical data model dari database IMDb yang telah kita rancang. Dan database ini itu ada 6 tabel utama. Uh, itu dia ada genres, directors, terus juga ada movies, ada users, ada reviews, sama ada watchlist. Nah, untuk genres itu dia akan nyimpen data dari kategori film, ada action, komedi, horror, dan lain-lain. Nah, dia punya satu primary key dan juga dia uh, apa? Ini juga punya nama genre-nya gitu. Nah, yang kedua itu ada directors, ini dia akan menyimpan informasi sutradara, jadi dari nama, tanggal lahir, atau kewarganegaraan, dan dia punya satu primary key. Yang ketiga itu ada movies, ide ini adalah tabel utama, dan ini tuh akan menyimpan informasi film seperti judul, tahun rilis, sinopsis. Nah, dia ini ada dua foreign key yang hubungin film dengan sutradara sama jadi ada director yang hubungin dia dengan film dengan sutradara, dan juga ada genre yang menghubungkan film dengan si genre-nya gitu, genre ID. Terus dia ada tabel users, dia yang akan menyimpan data pengguna dari username, email, tanggal bergabung. Jadi ada satu primary key. Terus juga selanjutnya ada tabel reviews. Nah, ini digunakan untuk menyimpan ulasan dari pengguna terhadap suatu film. Dia itu punya satu primary key dan dia punya dua foreign key. Nah, di dalamnya juga ini ada atribut rating juga dengan skala 1 sampai 10, itu ada review, text, dan date. Nah, terakhir itu ada tabel watchlist. Dia ini bakal nyimpen daftar film yang ingin ditonton oleh pengguna. Tabel ini tuh punya satu primary key dan dia juga punya dua foreign key. Nah, dia di sini ada nambahin edit date untuk mencatat kapan sih film itu ditambahkan gitu ke dalam data watchlist-nya. Terus yang selanjutnya itu ada dari hubungan antar tabel, maka kita akan lanjut ke diagram. Nah, hubungan di diagram itu gimana? Jadi satu genre dia cuman itu dapat dimiliki oleh banyak film, tapi satu film itu cuman punya satu genre, one to many, dan satu director itu dapat menyutradarai banyak film, tapi satu film itu cuman bisa oleh satu sutradara. Satu user itu dapat memberikan banyak review dan dia juga bisa memiliki banyak film di watchlist-nya. Dan satu movie itu dapat memiliki banyak review, dan dia bisa juga masuk ke watchlist banyak pengguna gitu. Nah, dengan struktur seperti ini nih, database dapat menyimpan data film, pengguna, ulasan, dan watchlist serta secara terstruktur serta mengurangi redundansi data melalui penggunaan relasi dan foreign key yang optimal. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator.
Oke, baik. Terima kasih kepada Damar yang telah menjelaskan mengenai apa deskripsi lebih spesifik tentang produk yang kita akan bawa atau yang dianalisis ini. Oke, saya akan lanjut dan mengenai diagram yang telah dipaparkan. Nah, saya akan menjelaskan mengenai script DDL dan diagram relasi yang yang diimplementasikan dalam bentuk aplikasi di Beaver. Nah, untuk script DDL-nya itu saya sesuaikan dengan diagram yang telah dibuat, sehingga ini sudah menjadi saya buat entity pertama, yaitu membuat tabel pengguna atau relasi user. Jadi pada database yang dibuat itu terdapat 6 tabel kan yang saling berhubungan. Nah, menggunakan primary key yang telah tadi dijelaskan dan foreign key untuk menjaga integritas datanya. Nah, terus satu pengguna dapat di dalam membuat tabel pengguna itu atau user. Nah, satu pengguna itu dapat memberikan banyak ulasan pada film yang berbeda. Nah, oleh karena itu, relasi antar tabel em, diabetes atau database BDE 1 MDB user dan BDE MDB terkait reviews itu yang bisa dilihat di sini di bagian reviews-nya. Nah, itu tuh adalah one to many, yang dimana FK-nya atau foreign key-nya yang digunakan adalah user ID pada tabel reviews. Nah, kita bisa lihat di sini adalah usernya, dan kita bisa lihat juga di bagian reviews-nya. Oke, mungkin saya akan lanjut ke bagian genre. Nah, jadi satu film itu dapat di balik genre ini tuh di apa dijelaskan secara gampangnya untuk bagian movies itu adalah satu film dapat memiliki banyak ulasan dari beberapa pengguna yang tadi sudah dijelaskan. Jadi ketika satu film itu yang menjadi penghubungnya itu adalah BDA IMDb Movies-nya yang memiliki relasi one to many dengan tabel BDA MDB yang MDB Reviews. Jadi yang melalui atribut movie ID. Nah, terus relasi user sama watchlist yaitu one to many. Jadi ketika setiap pengguna dapat menyimpan banyak film ke watchlist-nya. Jadi oleh sebab itu relasi antar tabel user dan watchlist ini adalah one to many dan dihubungkan melalui user ID. Nah, ini dihubungkan melalui user ID. Nah, terus terkait relasi dari movies ke watchlist itu bagaimana? Nah, untuk dari movie ke watchlist itu direalisasi yaitu one to many. Jadi satu film juga dapat dimasukkan ke dalam watchlist oleh banyak pengguna yang berbeda. Nah, relasi ini tuh menggunakan foreign key movie ID pada tabel watchlist. Nah, movie ID yang menjadi penghubungnya atau relasi. Nah, terus relasi director atau lebih tepatnya sutradara. Nah, untuk director itu one to many. Jadi satu sutradara itu dapat mensutradarai banyak film. Tetapi satu film hanya memiliki satu sutradara pada implementasi database-nya. Oleh karena itu, relasinya itu one to many. Begitu. Oke, mungkin terakhir yaitu tentang genre. Nah, untuk genre itu lebih ke relasinya dengan movies, yaitu one to many. Jadi satu genre itu dapat digunakan oleh banyak film, sedangkan setiap film hanya memiliki satu genre utama. Nah, oleh karena itu relasi tersebut yaitu dihubungkan melalui genre ID gitu sehingga.
Nah, sehingga di movies itu ada genre ID yang menghubungkannya. Jadi lebih tepatnya movies itu sebagai utamanya, tubuh utamanya di dihubungkan dengan beberapa kayak director, genre, dan lain-lain yang menjadi aset utama. Mungkin saya akan lanjut ke skrip selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Afdal. Saya waktu dan tempat dipersilahkan. Selanjutnya yaitu script insert data dummy. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai script insert data dummy. Jadi script insert data dummy itu dipakai untuk mengisi database dengan data contoh atau data simulasi. Tujuan dari data dummy itu adalah agar struktur database yang sudah dibuat sebelumnya itu dapat diuji tanpa harus menunggu data asli dari aplikasi IMDb tersebut. Pada database ini tuh terdapat 6 label utama, yaitu directors, genre, movie, users, review, dan watchlist. Proses pengisian data dilakukan secara berurutan agar tidak terjadinya pelanggaran pada foreign key. Pertama, data dimasukkan ke tabel director sebanyak 10 data yang berisi informasi sutradara seperti nama, tanggal lahir, dan kewarganegaraan. Di sini contohnya itu ada yang nomor 1 ada Christopher Nolan, tanggal lahir 30 bulan 7 1970 dengan kewarganegaraan British American. Selanjutnya itu diisi tabel genre sebanyak 8 data yang berisi kategori film sepertinya contohnya itu drama, crime, action, sci-fi, thriller, adventure, fantasy, and romance. Contohnya di sini tuh ada yang pertama drama, yang kedua crime, yang ketiga action, 4 sci-fi. Lalu setelah genre selanjutnya itu diisi tabel movie dengan 10 data film. Setiap film tuh punya relasi ke tabel sutradara melalui director ID dan ke tabel genre melalui genre ID. Jadi hubungan antar tabel tuh dapat diuji. Terus selanjutnya itu tuh ada tabel user diisi dengan 10 data pengguna yang terdiri dari username, email, dan tanggal bergabung. Contohnya di sini ada Faiz Ersa, username-nya. Emailnya ada faiz@gmail.com, tanggal bergabungnya tanggal 10 bulan 1 2024. Lalu setelah data master tersedia, dilakukan pengisian pada tabel review sebanyak 15 data. Tabel itu menyimpan rating, isi ulasan, serta tanggal review. Contohnya rating itu yang pertama review ID itu tuh ada satu selanjutnya itu ada user ID, dan movie ID itu ada 1 dan ratingnya itu 10. Lalu review text-nya itu film terbaik yang pernah aku tonton, sangat inspiratif. Lanjut, terakhir tabel watchlist sebanyak 12 data yang menunjukkan daftar film yang ingin ditonton oleh masing-masing pengguna. Tabel ini tuh juga menggunakan relasi antar user dan movie. Di sini tuh ada watchlist ID, user ID, movie ID, dan data ditambahkan. Ini watchlist ID-nya 1, user ID 1, ID movie-nya 2, data tanggal ditambahkan itu ada tanggal 5 bulan 1 2024. Nah, dengan adanya data dummy ini, seluruh relasi antara tabel dapat diuji dan berbagai query-nya yang akan dibuat pada tahap berikutnya itu dapat menghasilkan output yang sesuai dengan kebutuhan sistem IMDb. Selanjutnya itu adalah input yang dimasukkan ke dalam the beaver, hasil eksekusi dari database. Lalu lanjut ke bagian script query, di mana query itu merupakan perintah SQL yang digunakan untuk mengambil dan mengolah data dari database sesuai dengan kebutuhan aplikasi IMDb. Pada makalah ini tuh terdapat 7 query utama. Query yang pertama digunakan untuk menampilkan 5 film dengan rating tertinggi. Jadi query ini tuh menggabungkan tabel film, sutradara, genre, review, lalu dihitung rata-rata ratingnya serta jumlah ulasan menggunakan fungsi agregasi average dan count. Hasilnya tuh lalu diurutkan dari rating tertinggi hingga dapat digunakan sebagai fitur top charts di IMDb. Pada query kedua, itu tuh digunakan untuk menampilkan seluruh ulasan beserta informasi film dan nama pengguna yang memberikan review. Serta query ini tuh memanfaatkan operasi join antara tabel review, user, dan movie, sehingga informasi yang ditampilkan menjadi lebih lengkap. Jadi query ketiga digunakan untuk menampilkan watchlist milik dari user.
Dengan user ID 1, hasil query itu menampilkan username, judul film, tahun rilis, genre, serta tanggal film itu ditambahkan ke dalam watchlist-nya itu kapan. Jadi fitur ini itu sesuai dengan halaman watchlist pribadi pada aplikasi IMDb tersebut. Query yang keempat dipakai untuk menampilkan daftar film beserta genre tertentu. Contoh itu seperti drama, selain menampilkan informasi film, ini itu juga menghitung rata-rata rating sehingga pengguna dapat melihat film drama dengan pilihan terbaik itu yang mana. Query kelima, digunakan untuk membuat statistik rating setiap film. Informasi yang dipakai itu meliputi ada jumlah ulasan, rata-rata rating tinggi, yang paling tinggi, rata-rata rating yang paling rendah, dan juga ini tuh dipakai sebagai dashboard analisis atau laporan untuk administrator. Query ke-6, ini tuh dipakai untuk menampilkan filmografi seorang sutradara. Contoh itu Christopher Nolan, hasil query itu menampilkan seluruh film yang disutradarai beserta tahun rilis, genre, dan rata-rata ratingnya itu berapa. Jadi ini tuh sesuai dengan halaman profil sutradara nanti pada aplikasi IMDb-nya. Lalu pada query ke-7, itu dipakai untuk mengetahui pengguna yang paling aktif berdasarkan jumlah ulasan yang diberikan. Jadi selain total jumlah ulasan yang dikasih pengguna atau user, query itu juga menampilkan rata-rata rating yang diberikan oleh setiap pengguna lain, sehingga dapat digunakan sebagai dasar pemberian badge atau penghargaan bagi pengguna yang paling aktif di antara user lain. Jadi secara keseluruhan, ketujuh query ini tuh menunjukkan bahwa database yang telah dirancang mampu menghasilkan informasi yang dibutuhkan oleh aplikasi IMDb, baik untuk pengguna maupun administrator, melalui pemanfaatan operasi join, group by, fungsi agregasi yang tadi, filtering, dan pengurutan data. Selanjutnya, itu adalah data yang di query yang dimasukkan ke dalam The Beaver. Mulai dari query 1 sampai query 7. Sekian. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada Damar yang telah menjelaskan mengenai script, enquiry, dan insert. Oke, mungkin kita akan langsung. Oh, mohon maaf. Terima kasih kepada Afdal yang telah menjelaskan mengenai query dan insert dan tentang implementasinya juga serta hubungannya. Nah, untuk
Yang terakhir yaitu kita akan menuju ke penilaian kinerja tim, di mana itu adalah berikut evaluasi kinerja dari masing-masing anggota tim kita, yaitu kelompok 5. Kita akan menuju ke penilaian kinerja tim, ini menjadi evaluasi kita juga, dan di sini mungkin bisa dilihat di dokumennya, dan menjadi penilaian pribadi. Oke, mungkin cukup sekian dari kami kelompok 5. Saya Faisal Mustafa, dan anggota tim lainnya, Afdal Jihadi, Damar Alam. Mohon maaf bila ada salah kata dalam menjelaskan, karena itu datangnya dari kami pribadi, kami dari kelompok kami. Jadi kami kelompok 5, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, udah done.